ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita untuk mengambil nasihat dari sebuah masalah yang sangat penting, yang sangat mendesak untuk memperbaiki keadaan kita di dalam mencari ridha Allah, di dalam mencari keselamatan, yakni terkait dengan amanah yang menjadikan agama kita baik, yaitu masalah generasi anak-anak dari kaum muslimin, anak-anak kita semuanya di dalam kehidupan kita di dunia, dan bagaimana amanah ini kemudian kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya mendapatkan bencana. Tadi kita telah memahami pada sebab yang kedua tentang pembahasan dan penjelasan tentang masalah ini adalah sangat mendesak untuk kita pahami dan kita perbaiki kembali masalah ini dengan benar. Sebagaimana sudah kita pahami, ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh beliau, di mana sebab ini adalah anak-anak kita adalah menjadi bagian daripada kita mendapatkan nikmat Allah atau mendapatkan kebinasaan. Kehidupan kita salah satu hal yang menjadikan binasanya dan baiknya adalah masalah generasi, masalah anak-anak. Dan yang kedua, menyiapkan anak-anak menjadi generasi-generasi yang akan membawa kebaikan di dalam hidup, khususnya pada zaman ini, adalah masalah di mana keadaannya sebagaimana yang ada. Lebih banyak sistem dan jalan itu membawa kepada sikap-sikap yang membawa generasi ini adalah generasi untuk menyembah kepada setan, naudzubillah min dzalik. Yang sebagaimana telah diterangkan oleh beliau, jalan ini hanya kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan mana orang-orang yang akan pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika jalan yang ditempuh tidak menuju kepada jalan yang diridhai oleh Allah, maka jalan itu akan keluar dan menuju kepada jalannya setan. Kemudian pada sebab yang ketiga diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub, as-sababu tsalitsu hatta la natila i'dadu jailin litamkini. Sebab yang ketiga kenapa masalah ini adalah masalah yang sangat
mendesak dan masalah yang penting, masalah yang membawa keadaan krisis atau kritis dalam masalah ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan umat, kebutuhan hidup ini untuk menyiapkan adanya sebuah generasi tamkin, generasi yang menjadikan kekokohan umat kita, generasi yang diharapkan oleh umat, di mana umat meraih kembali kemuliaannya. Ini kebutuhan secara umum di mana-mana di negeri kaum muslimin adalah membutuhkan generasi-generasi yang menjadikan umat Islam ini mendapatkan kekokohan. Beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub menjelaskan al-amru tsalits alladhi yaj'alu tarbiyatal abna'i muskilatan fi hadzal asri annana bi hajatin li'idadi jailin litamkini. Salah satu masalah, yaitu masalah yang ketiga, yang menjadikan tarbiyah, pendidikan pada anak-anak pada masa sekarang ini adalah banyak mendapatkan muskilah, masalah yang bermasalah. Karena sesungguhnya kita sangat mendesak untuk membutuhkan menyiapkan generasi yang menjadikan tamkin, menjadikan kokoh. Akan tetapi walil asafi anna jailana hatta al-ani ma sana'a syai'an wa huwa qadarullah. Fala in buwi'na bi'arin la zayyama wa huwa adamu tamkin. Kata beliau, bersama itu pula dengan sangat disayangkan sampai sekarang ini, di mana generasi umat Islam menjadi generasi yang qadarullah, generasi yang belum bisa berbuat apa-apa. Di mana-mana, di negeri-negeri mana kaum muslimin, generasi-generasi kita masih menjadi generasi-generasi yang dibawa arus, generasi yang belum membuahkan apa yang pernah membuahkan pada generasi-generasi dulu. Di satu sisi kita ingin mencari kebaikan. Islam ini butuh orang-orang yang dibutuhkan untuk tegaknya kembali agama ini. Butuh generasi yang seperti ini. Dan kenyataannya generasi kita sekarang sangat disayangkan, belum bisa berbuat apa-apa. Kata beliau, sekiranya kita hari ini ditempatkan di sebuah tempat terbuka, dihadapkan untuk berperang menghadapi musuh-musuh Islam, kata beliau, la zayyama, generasi umat sekarang ini keadaannya selalu hancur, bercerai-berai. Sampai hari ini kita ditunjukkan oleh Allah, generasi umat Islam belum menjadi generasi yang mendapatkan tamkin. Dan ini beda sekali dengan generasi-generasi dulu. Ya, beda sekali dengan generasi-generasi yang dulu pernah diberikan keteguhan oleh Allah. Kita lihat bagaimana sejarah umat ini mendapatkan kemuliaan dengan satu sebab dengan adanya generasi-generasi yang pantas untuk dimuliakan. Dan banyak contoh di dalam sejarah Allah memenangkan kemuliaan dengan sebab generasi-generasi yang ada. Contohnya bagaimana kita melihat para sahabat Nabi, Abdullah ibnu Rawaha, Khalid bin Walid, dan seterusnya, sampai pada generasi-generasi berikutnya. Sosok satu orang itu bisa menjadikan mulianya umat. Sekarang kita kenyataannya lain. Apa yang terjadi? Kita lebih banyak menjadi masalah bagi umat. Ya kan? Kita lebih banyak menjadi masalah. Bukan kita ini tampil bagaimana memecahkan umat, tapi kita ini orang yang perlu dipecahkan oleh umat. Ini kenyataan. Ya. Ini kenyataan yang terjadi. Kita butuh generasi yang memikirkan umat, bukan kita yang harus dipikirkan. Dan kenyataannya sampai hari ini generasi seperti ini
Allah takdirkan qadarullah belum ada. Dan itu kebutuhan umat, kebutuhan kebaikan umat. Sebagaimana kata beliau, kalau seandainya kita sekarang ini diadu dengan musuh, ditaruh di medan terbuka, kita yang hancur. Dan itu terbukti. Dulu para sahabat-sahabat, sampai pun Rasulullah sudah meninggal, datang ke istana Romawi, ke istana Persia dengan kuda satu, naik kudanya di atas, terhormat. Ya. Kita sekarang keadaannya lain. Maka di sini dinasihatkan oleh beliau, waliyan bagi an naj'ala alaihi kadzalika arar ridha bidzalika, dan hendaknya kita kembali an najma'a alaihi, kita kembali untuk mengumpulkan di atasnya. Seperti itu juga kita harus mencari kita dalam keadaan orang yang memilih ridho dengan itu. Dan di antara dalil wa min adillati adamir ridha an nurabbi auladana liyakunu afdala minna. Dan di antara dalil sebenarnya kita orang yang tidak ingin seperti itu. Di antara dalil yang menunjukkan kita tidak ingin menjadi orang yang generasi kita lemah itu, secara pribadi setiap manusia tidak ingin dia mendidik anaknya an-nurabi auladana liyakunu afdal minha, untuk dia itu lebih utama dari kita. Fal insan la yuhibbu li ahadin ayyakuna afdala minhu illa ibnahu. Manusia itu tidak mungkin dia akan senang untuk ada orang yang lebih baik dari dia kecuali anaknya. Kan seperti itu. Tidak mau orang itu diungguli oleh orang lain kecuali siapa? Anaknya sendiri. Kalau dia diungguli oleh anaknya, maka biasanya orang apa? Tidak apa-apa. Tapi diungguli oleh orang lain biasanya dia tidak mau. Tapi kalau diungguli anaknya, dia senang. Kamu harus lebih baik dari saya. Dan itu menunjukkan sikap kita itu selalu membutuhkan generasi-generasi kita ini adalah lebih baik. Fanahnu nurid an nurabbi hadzal jaila an nurabbi hadzal jaila jaila akhar. Kita yakin, kita sekarang ini menginginkan untuk mendidik generasi kita, generasi sekarang ini ingin meraih generasi yang lain. Kenapa? Karena pada kenyataannya generasi kita ini sudah tidak bisa dipakai, ya toh? Tidak bisa dipakai. Mungkin dulu pernah orang berpikir apa? Wah, kalau umat Islam ini tidak ikut masuk di dalam kancah, apa ya? Kancah yang ada pada orang-orang yang lain, kita ketinggalan. Ya kan begitu biasanya. Kalau kita tidak ikut masuk di kancah mereka, nanti kita ketinggalan. Terus kita bisa bikin apa umat Islam? Sekarang kenyataannya umat Islam sudah masuk di kancah itu belum? Sudah. Bisa berbuat apa? Bisa lebih hebat dari apa? Apakah kita masih butuh generasi-generasi seperti ini? Sebagaimana sekarang umat Islam sudah punya partai Islam, punya ini, punya yayasan gede-gede, punya macam-macam. Masuk nggak di dalam kancah sebagaimana orang-orang yang tidak Islam? Masuk kan? Orang yang bukan Islam, non muslimin, punya rumah sakit hebat-hebat. Orang Islam juga banyak punya rumah sakit hebat-hebat. Mereka punya pendidikan besar-besar, orang Islam juga banyak punya. Mereka punya profesor-profesor, orang Islam juga banyak punya. Tetapi apa yang sudah diraih oleh umat Islam lebih dari mereka? Apakah kita masih menginginkan generasi kita menjadi generasi-generasi yang stagnan seperti itu terus? Tabiat kita pengen generasi Islam ini lebih baik, kan begitu? Sekarang apa yang sudah diraih? Harapannya mungkin dengan partai Islam, umat Islam tidak lama lagi akan meraih tapuk kepemimpinan. Pikirannya begitu. Tapi kenyataannya justru yang terjadi masalah. Dan terus generasi apa? Sebenarnya orang sudah sadar sekarang, mau meraih sebuah generasi yang lain. Generasi apa sebenarnya yang ingin diraih?
Kata beliau, kajaili Abu Bakrin. Ingin meraih kembali sosok generasi seperti siapa? Seperti Abu Bakar. Ingin meraih kembali sosok generasi seperti Abu Bakar. Wa Umaro, seperti generasi Umar. Wa Utsmana, seperti generasi Utsman. Wa Aliin, seperti generasi Ali. Wa Khudaifata, seperti Khudaifah. Ya. Wa Khudafah, dan seperti Khudafah. Nuridu an nurabbi Jaila ka Anasin. Nurabbi Jailan ka Anasin wa Muadin wa Bilalin wa Amar wa Abi Darda wa Abi Darrin. Kenyataannya sekarang kita menginginkan generasi kita sebagaimana generasi Anas bin Malik, sebagaimana generasi Muad bin Jabal, sebagaimana generasi Bilal, sebagaimana generasi Ammar bin Yasir, sebagaimana generasi Abu Darda. Buktinya mana? Buktinya hadhil asma'u bifadlillah bada'at tatfu fi sakhati marratan ukhra. Nama-nama orang-orang ini tadi, itu nama-nama siapa? Hah? Nama-nama sahabat, tabi'in dan sebagainya, orang-orang ini. Nama-nama ini diterangkan oleh beliau bifadlillah, dengan anugerah Allah telah mulai muncul mengapung di atas alas sakhah di dalam kehidupan ini marrotan ukhra, pada nama yang lain. Saya masih ingat dulu zaman saya muda, saya punya guru itu karena menginginkan umat Islam itu mulia, dan pada waktu itu mohon maaf ada sosok di Indonesia yang dianggap orang-orang yang diharapkan menjadi mulia, umat ini jadi mulia. Contohnya, ini saya hanya ngambil contoh ya, pemimpin Muhammadiyah waktu itu siapa? Amin Rais. Guru saya itu waktu sekolah, guru agama saya, anaknya aja dinamakan Amin Rais. Harapannya apa? Bagaimana kalau Amin Rais ini banyak di Indonesia? Indonesia pasti meraih kemuliaan. Sekarang ada orang pengen namakan anaknya Amin Rais atau Gus Dur atau siapa? Ada yang tertarik? Sekarang yang muncul nama-nama ini. Sekarang yang laku kembali namanya siapa ini? Namanya sahabat. Anaknya dinamakan Mu'ad, anaknya dinamakan Khudaifah, anaknya dinamakan itu. Itu menandakan sebenarnya yang diinginkan umat itu generasi kayak gini. Paham enggak maksudnya? Itu sudah muncul sebenarnya. Ternyata yang dibutuhkan umat bukan kayak gitu, bukan. Yang dibutuhkan umat itu orang-orang seperti ini loh. Ya, orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khudaifah. Ya, seperti Anas bin Malik, Mu'ad bin Jabal, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Abu Darda, orang-orang begini. Terbukti nama-nama itu sudah banyak dipakai. Sekarang punya anak, ya, lebih bagus mereka menamai dengan nama-nama seperti ini. Dan ini mulai muncul. Barokatun, kata beliau, ini barokah. Ini barokah, berarti memang umat ini butuh kepada adanya sebuah apa? Generasi lain, generasi yang diharapkan jadi kebaikan. Fabiduhuri hadil asma barokah. Lahirnya nama-nama ini kembali dipakai pada anak-anaknya kaum muslimin, itu sebagai tanda barokah. Tanda barokah. Tapi perlu diperhatikan, barokah ini tidak cukup dari nama. Bahkan pemberian nama yang tidak diikuti dengan jalan mengharapkan pemberian nama, akibatnya bisa fatal. Apa yang terjadi? Bisa terbalik 360 derajat. Apa kata beliau? Lakin la'allal waladu yurzaku syai'un min ismihi. Karena dengan nama-nama yang kembali diberikan pada anak-anak umat Islam ini, diharapkan ada satu perkara dari namanya dia diberi dari itu. Dia diberi dari itu. Lianna Ibn al-Qayyim yaqul, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata tentang masalah nama ini. Apa kata beliau? Inna likullin musamman nasibun min ismihi. Sesungguhnya setiap
sesungguhnya setiap yang diberi nama itu akan mendapatkan nasib dari penamaannya. Ya. Setiap sesuatu musamman yang diberi nama itu diharapkan dia mendapatkan nasib dengan apa? Dari namanya. Imma binasihi, ada kalanya nasib itu sesuai dengan tagnya nama itu, wa imma bi aksihi, naudzubillah, ada kalanya kebalikannya daripada nama itu. Maka hati-hati. Memang kita mengharapkan dengan nama itu, pemberian itu punya harapan sebagaimana itu, tapi kalau kita tidak menyiapkan jalannya, yang didapat itu kebalikannya 360 derajat. Sebagaimana dicontohkan di sini, yakni contoh lamma tusammal waladu Mu'ad, ketika seorang anak itu dinamakan pada nama Mu'ad. Mu'ad itu apa artinya? Segotnya apa? Hah? Ada itu berlindung. Mu'ad segot isim maf'ul, artinya berarti apa? Yang dilindungi, kan? Mu'ad. Ketika seorang anak dinamakan Mu'ad, imma ayyakunu mu'adan haqqan, bisa jadi dia adalah meraih, dilindungi secara benar. Yu'iduhullahu minasyaitan, Allah menjaga dia dari setan. Wa imma ayyakuna syaitanan, dan bisa jadi dia tidak dilindungi oleh Allah, malah menjadi setan manusia. Maka pemberian nama itu hati-hati. Kalau kita memberikan nama kemudian kita tidak menyiapkan, karena sebenarnya memberi nama itu menyiapkan diri ke sana. Anaknya dinamakan Muhammad, apa artinya Muhammad? Muhammad itu orang yang senantiasa mendapatkan pujian. Itu harus diupayakan. Bagaimana anak ini punya sesuatu yang pantas dipuji. Harus ditempuh ke sana. Jadi bukan cuma banggaan tok dengan nama-nama anaknya. Anakku namanya nih, namaku anaknya ini, bukan. Itu kalau tidak diikuti dengan jalan ke sana, yang didapatkan adalah apa? Sebaliknya. Makanya hati-hati. Memberi nama harus ditempuh jalan itu, karena pemberian nama itu diharapkan dengan kebaikannya. Ya, namanya Fatimah, tapi ternyata jadi presenter. Karena Fatimah, ya, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap anaknya seperti Fatimah, malah jadi presenter. Kebalik betul. Kalau tidak betul-betul diupayakan oleh orang yang beri nama, cuma berharap tok, bisa terjadi terbalik. Wah, ini jadinya mungkin terus jadi takut-takutan kalau betul anaknya dinamakan apa ini. Mau dinamakan baik seperti Islam, takut nanti jadi kebalik. Ya, seperti ini hidup. Hidup itu memang perjuangan. Ya memang harus berjuang. Kita berharap dapat baik, ya harus berjuang mencari jalan yang baik. Ngasih nama anaknya, namanya misalnya Ibrahim, diharapkan punya keteguhan sebagaimana Ibrahim, dari kecil harus disiapkan. Ya, namanya Ibrahim, hidupnya bergelimang dengan padi, roti, macam-macam. Lah Ibrahim dulu hidup di batu, kan? Dari kecil harus disiapkan seperti itu. Nabi Ibrahim dulu hidupnya penuh dengan batu, anaknya ditaruh di batu, istrinya taruh di batu. Ya, ini kan begitu. Nah, harusnya orang itu membiasakan, saya itu berharap dengan pemberian nama anak saya ini harus begini. Maka dia mengusahakan seperti itu, agar yang diharapkan dengan nama itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seharusnya begitu. Nah, sekarang kita harus tahu kedudukan diri kita. Makanya yang punya nama-nama baik itu bantu orang tuanya. Namanya Mus'ab, ya, Mus'ab itu Masya Allah, Mus'ab bin Umair. Namanya Abdullah, namanya nama bagus-bagus sekali. Diberi nama orang tua, bantu orang tuanya untuk mewujudkan nama ini. Ini salah satu kepentingan tarbiyah Islam. Ya. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Fanas'alullah azza wa jalla, maka kita berlindung diri kepada Allah azza wa jalla an nu'ida auladana wa auladal muslimina minasyaitan,
untuk Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin dari syaitan. Nas'alullaha ay yahfadha auladana wa auladal muslimina min syayatinil insi wal jinni. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Maka disimpulkan oleh beliau, fal maqsudu ya sababu anna hadhil qadiyah aidan nuridu an nu'idda jailan litamkini wa i'dada hadzal jaili tamkin la budda ay yu'idda min qabli ay yulada tiflu bal inda ikhtiyari ummihi lidzalika nadkhulu fil mawdi'i mubasharatan ba'da an dzakarna thalathata asbabin lil hadis fil mawdu'i. As-sababul awal anna al-awlada imma ni'matun wa imma naqmatun. As-sababus tsani khillul iskaliyati al-hadisiyati fi tarbiyati tifli. As-sababus tsalisu i'dadu jaili tamkin ta'alu linatakallamu wa nata'allam. Maka kesimpulannya dalam pembahasan sebab ini, maka yang dimaksudkan wahai pemuda, sesungguhnya tuntutan ini juga pembicaraan kita tentang masalah pendidikan kepada generasi ini adalah karena kita menginginkan lahirnya generasi yang lain, generasi yang lebih baik yang diharapkan bisa memperbaiki keadaan umat, di mana kita menginginkan untuk mempersiapkan generasi agar generasi ini menjadi wasilah Allah meneguhkan umat, yaitu menyiapkan generasi ini, yaitu generasi tamkin, generasi yang menjadikan tegaknya umat. Maka wajib dari sebelum anak-anak itu dilahirkan, Islam itu sudah menyiapkan kita untuk menjadi orang yang mempersiapkan anak sejak dari belum lahir, bahkan sejak memilih ibunya anak-anak. Jadi memilih istri itu sebenarnya memilih ibunya anak-anak, bukan cuma sekedar memilih pendamping hidup. Makanya kalau orang Jawa menamakan istri itu apa? Bisa garwo, bisa apa? Garwo sama apa lagi? Sama simah. Iya kan? Iya. Simah. Semah ya dari simah. Sama. Garwo itu si garing nyowo, maksudnya belahan dari suaminya. Yang kedua simah itu isioma. Duh, istri itu disiapkan untuk ngisi rumah, karena rumah itu tempat anak-anak. Jadi bukan cuma nyarikan dia, nyarikan anak-anaknya. Kalau nyarikan dia nanti ikut terus, macul ikut, ke pasar ikut, kemana ikut. Ya. Ini keluarga. Ini kebutuhan kita untuk melahirkan generasi yang baik dari sejak memilih ibunya anak-anak. Ini sudah dituntunkan oleh Islam. Karena itu kata beliau, kita masuk pada maudhu yang sebentar lagi kita setelah menyebutkan 3 sebab ini, yaitu sebagaimana sebab yang pertama tadi, anak-anak ada kalanya menjadi nikmat kebahagiaan, ada kalanya menjadi kesengsaraan, kebinasaan. Yang kedua, problem pengajaran yang sekarang terjadi di dalam mendidik anak-anak. Kemudian yang ketiga, tuntutan adanya lahirnya bagaimana anak-anak kita bisa menjadi generasi yang Allah jadikan sebab untuk mendudukkan keadaan umat ini baik. Maka beliau menasihatkan, mengajak kepada kita, marilah kita sekarang berbicara dan mempelajari kaifa nurabbi auladana. Maka sekarang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Yukamminu dalika fitna asyara unsuran aktafi minhal laylata bi unsuraini itsnaini wa tabqa asyratun la khina yuladu lakum akhun.
di mana pada malam hari ini pembicaraan tentang mendidik anak-anak itu ada sekitar 12 unsur pembahasan, dan saya mencukupkan pada malam hari ini dengan 2 unsur yang penting, dan yang tersisa 10 adalah menyusul nanti. Dan beliau memulai yang pertama, awalan istisyarul abdi wa mas'uliyatuhu al-adimah. Yang pertama, rasa tanggung jawabnya bapak itu pertama. Tidak akan lahir tarbiyah kalau bapaknya tidak punya rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab seorang bapak itu adalah mas'uliyah adimah. Perhatikan, bapak, pemimpin keluarga, itu adalah manusia yang akan dimintai tanggung jawab secara besar di hadapan Allah. Itu bapak. Maka dia harus tahu tanggung jawab dia di dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Diterangkan oleh beliau, awwalu sabilin li tarbiyatil aulad ayyastashiral abu annahu mas'ulun. Jalan awal untuk mendidik anak-anak adalah untuk seorang bapak dia merasa punya tanggung jawab yang besar dan akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi lahirnya ini dari bapak, bukan dari ibu. Kenapa? Karena bapak itu adalah pemimpin seluruh keluarga itu di hadapan Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Itu diperintahkan kepada kaum laki-laki. Orang yang menjadi tanggung jawab keluarganya di hadapan Allah akan ditanya adalah bapak. Dia yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, dan kalian akan dimintai tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Fal amiru ra'in, maka seorang amir adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'yatihi, akan ditanya tentang tanggung jawabnya. War rajulu ra'in fi ahli baitihi, dan seorang laki-laki adalah pemimpin daripada ahli rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya, kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Beda, pemimpin di rumah suaminya adalah wanita, dia bertanggung jawab kepada suaminya, dan pemimpin pada keluarga adalah suaminya. Pemimpin pada keluarga adalah suaminya, dan dia akan dimintai tanggung jawab dengannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang khadim, pembantu, seorang pembantu atau budak, dia adalah pemimpin pada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'yatihi, dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kullukum ra'in, dan setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'yatihi, dan akan ditanya oleh Allah dengan kepemimpinannya. Beliau Syekh Muhammad bin Muhammad Husain Yaqub menerangkan istis'aru hadhil mas'uliyah annahu sayuqafu amama Allah. Lahirnya tarbiyah dimulai dari tanggung jawabnya bapak. Kalau bapak masih punya peduli tanggung jawab tentang masalah ini, insya Allah mulai akan terjadi sikap bagaimana mengatur keluarga yang bisa dibawa kepada keridhaan Allah. Tapi kalau bapak sudah tidak punya rasa tanggung jawab, lihat saja, tidak akan terjadi pengajaran itu dengan baik. Jadi ini tulang punggungnya. Kalau seorang suami sudah lemah di dalam masalah ngurus keluarganya, lihat saja, tidak ada seorang istri memulai mengurus tarbiyahnya, itu tidak ada. Istri pemimpin tapi di dalam rumah, bukan pemimpin di dalam masalah mengarahkan keluarga ini kemana. Maka dinasihatkan di sini, rasa tanggung jawab, memintai tanggung jawab dengan masalah ini, di mana dia
tahu bahwasanya nanti di hari kiamat di hadapan Allah dia akan berdiri menghadap Allah, ditanya langsung tentang masalah ini. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, di mana tidak ada di antara dia dan tidak ada antara Allah penghalang, tidak ada perantara lagi. Yas'aluhu an waladihi, termasuk dia ditanya tentang anak-anaknya. Haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu hafidha am dayya'a. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, dia akan menanya setiap orang yang memimpin dari perkara yang dia pimpin, apakah dia menjaga ataukah dia menyia-nyiakan. Inna rabbaka la yas'alaka an ayyi syahadatin khasalal waladu 'alaiha. Salah satu tanggung jawab kita terhadap anak-anak, di mana Allah tidak akan menanya seorang bapak nanti di hadapan Allah dari ijazah mana anak itu telah dapat. Bukan itu ditanya oleh Allah. Allah tidak akan menanyakan kepada orang tua tentang anaknya ayyu syahadatin khasalal walad 'alaiha. Ijazah mana yang anak itu telah meraihnya. Itu tidak ditanya oleh Allah. La yas'ala rabbuka, sekali-kali Allah Rabbmu tidak akan menanya kepada kamu, alam tahu, apa yang kamu ajarkan. Ini saya tidak tahu maksudnya beliau. Mungkin adalah yang dimaksud ilmu-ilmu sekarang ini. Apa ini? Iqdad duus atau apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Apa? Iqdadius. Ya. Oh ya, itu mungkin istilah itu. Ya kalau di sini seperti S1, S2 dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan titel orang-orang sekarang. Ya. Jadi seorang tua, orang tua bapak tidak akan ditanya tentang anaknya. Dia sudah sampai dapat ijazah apa, S berapa, S1 apa, S2, tidak. Sekali-kali Allah tidak menanyakan ini. Wa innama sayas'aluka an syahadati alla ilaha illallah. Akan tetapi Allah akan menanya kamu wahai bapak-bapak tentang kalimat yang sudah sering dibaca oleh kita, oleh anak kita. Itu kalimat apa? Kalimat tauhid. Alimtaha lahu amla. Engkau sudah mengajarkan kalimat tauhid itu, sudah memberikan pengajaran tentang itu, apakah tidak kepada anak-anak? Ini ajib. Kenapa? Sekarang kalau coba, mungkin ini sekarang bapak-bapaknya, kalau ditanya tentang makna ilah itu apa, banyak enggak yang bisa menjawab? La ilaha illallah. Banyak enggak yang bisa menjawab? Tidak banyak, pasti bingung. Apa maknanya la ilaha illallah? Berapa rukun di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah? Mungkin tidak tahu. Terus bagaimana dia bisa mengajari anaknya? Coba istri kita, anak kita ditanya tentang makna la ilaha illallah. Ada berapa rukun di dalam kalimat la ilaha illallah? Terus apa maknanya ilah? Bagaimana ilah itu? Dan seterusnya apa? Makanya kejahilan ini, sekarang ini banyak orang mengucapkan kalimat ini, berulang-ulang diucapkan, tetapi dia tidak tahu maknanya. Bahkan dia melanggar yang dituntut oleh makna ayat ini. Itu banyak. Dan kata Syekh Saleh, seorang tidak tahu tentang satu masalah itu bukan sebuah cacat besar. Tapi orang tidak tahu tentang masalah yang masalah itu sering dia tahu, dia dengar, dia terus mengucapkan dan dia tidak tahu, itu cacat besar. Berapa banyak kita membaca la ilaha illallah dalam sehari? Dalam adzan kita dengar, di sholat kita baca. Banyak sekali kita baca, tapi kita belum tentu tahu. Aneh lagi, kalimat ini dulu Abu Jahal faham. Loh kok kita orang Islam tidak paham? Abu Jahal paham ini kalimat la ilaha illallah itu, paham.
Makanya diterangkan oleh beliau Syekh Saleh, orang Arab itu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mau memerangi suatu kaum ditunggu pada waktu subuh. Kalau ada adzan maka berarti tidak jadi perang. Kalau tidak ada adzan maka Nabi kemudian menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum yang musyrik. Apa maknanya? Kalau mereka telah mengumandangkan adzan dan di dalam adzan ada kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah, berarti di sana tidak ada satupun kesyirikan. Karena orang Arab paham, kalau mereka menerima kalimat la ilaha illallah, dia harus tinggalkan kesyirikan, dia harus hanya mentauhidkan Allah azza wa jalla. Makanya tidak ada satupun kesyirikan. Sekarang banyaknya orang hafal ayat ini, kalimat tauhid ini, dan syirik terjadi, dilakukan karena jahilnya dia, karena bodohnya dia. Ini kalimat besar. Allah akan menanyakan tentang masalah ini nanti di hari kiamat. Anak kita sekolahnya sudah tinggi-tinggi, sudah S1, S2 dan seterusnya, tidak akan ditanya oleh Allah. Tapi anak kita jahil, tidak bisa mentauhidkan Allah azza wa jalla, tidak tahu tentang kalimat yang agung ini, dan tidak tahu bagaimana konsekuensinya, dan tidak tahu bagaimana kewajibannya yang ini menjadi kalimat tauhid dalam dirinya. Allah akan menanyakan. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Anak kita itu lahir sudah bertauhid. Sekarang kita lanjutkan enggak tauhid itu? Kita didik enggak tauhid itu? Atau kita ganti dengan acara lain? Anak-anak yang dari kecil sudah punya fitrah, fitrahnya berubah. Yang merubah ternyata orang tuanya, karena dia yang mengupayakan awal. Oh nganu kok lingkungannya begini? Iyalah, kan kamu yang masukkan ke sana. Kamu yang bawa dia ke sana, kamu yang membayari dia, kamu yang ridho dengannya. Itu yang terjadi. Maka ini tanggung jawab yang besar. Nanti akan ditanya oleh Allah tentang kalimat tauhid. Apakah kamu sudah didik? Dia mentauhidkan Allah azza wa jalla dan hidupnya seperti itu, apakah tidak? Bukan yang lain-lain dulu yang akan ditanya oleh Allah. Kalau kita mengharapkan generasi tamkin, ya seperti ini. Kalau yang kita harapkan generasi itu seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, semua para sahabat Nabi, ya seperti ini yang harusnya dididikkan. Wa innama sayas'aluka an syahadati an la ilaha illallah alimtaha lahu amla. Innani aqulu katsiran. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah banyak menyampaikan anna haula il aulad alladziina abadu syaitana innama abaduhu li'annahum lam ya'rifullah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh beliau, munculnya generasi umat Islam menyembah pada setan. Abu Jahal tidak mau mentauhidkan Allah. Dalam keadaan Abu Jahal paham tentang kalimat apa? Kalimat tauhid. Ya, sehingga dia tidak mau menjadi Islam karena tahu kalimat tauhid tuntutannya begini. Sementara kita ini sudah menjadi orang Islam semua, membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi banyak generasi kita menyembah setan, memusuhi Allah. Kan aneh. Kan aneh, ini satu keanehan. Abu Jahal tidak mau masuk Islam karena dia paham maksudnya la ilaha illallah. Kita sudah menjadi seorang muslim dan hafal kalimat tauhid, dan hari-hari banyak kita menyelisih kalimat ini. Ini satu keanehan. Kenapa bisa terjadi? Maka kata beliau, sesungguhnya mereka anak-anak yang telah terjerumus bermaksiat pada Allah, mentaati pada setan, hanyalah mereka beribadah kepada setan, kepada iblis, karena li'annahum lam ya'rifullah. Ini loh masalahnya. Karena mereka itu tidak pernah kenal Allah. Enggak pernah kenal Allah. Ya. Berapa dia belajar tentang Allah? Berapa dia belajar tentang nama Allah, tentang sifat Allah dan seterusnya? Mereka enggak pernah kenal Allah. Enggak pernah diajarkan tentang Allah, enggak pernah dididikkan tentang Allah azza wa jalla. Bagaimana dia mencintai Allah? Bagaimana hatinya ta'alluq kepada Allah, berhubungan dengan Allah?
Bagaimana mereka tidak terjatuh menyembah kepada setan? Karena yang sepantasnya diibadahi itu tidak didapatkan. Kalau sekiranya mereka mendapat yang sepantasnya diibadahi, dari kecil dikenalkan, dididikkan, maka insya Allah hati orang-orang yang seperti ini nanti bisa jadi seperti Umar. Apalagi sampai beribadah pada setan. Setan saja segan sama Umar. Loh, setan itu sampai segan. Setan itu kalau bertemu dengan Umar di jalan, melihat berpapasan, dia cari jalan lain. Loh, ini loh, setan itu segan. Tapi yang terjadi terbalik. Kenapa? Orang Islam sekarang nggak kenal Allah. Bagaimana mungkin dia tidak kenal banyak tentang Allah Azza wa Jalla, hatinya mencintai Allah? Mungkin nggak? Nggak akan mungkin. Dulu sudah kita terangkan dalam Mausu'ah Fiqhul Qulub, bahwasanya al-mahabbah, cinta itu menuntut ma'rifah. Orang yang tidak kenal tidak akan dia datang kecintaan. Lahirnya sebuah ibadah karena adanya kecintaan, karena adanya hubungan hati dengan yang diibadahi. Coba tanya orang-orang yang beribadah pada selain Allah, orang yang menganggap akik itu bisa ngerejekeni. Tahu akik enggak? Tahu akik? Akik itu cincin di sini dari batu itu loh. Itu akik. Akik itu macam-macam, ada akik pengasian, ada akik brotowali, ada akik neko-neko. Ya. Kenapa dia sampai pakai akik yang begini dia cari? Kadang-kadang kalau dia cari sampai bermalam tidur di kuburan itu golek akik. Ya, itu cari akik. Walaupun dapatnya batu-batu kasar nanti diamplasi supaya bagus. Nah, ini berarti pemberian dari yang tunggu kubur kan begitu. Kenapa dia sampai begitu? Karena hatinya punya keyakinan akik yang ini bisa begini, yang ini bisa begini, dia menginginkan begini, kan begitu. Kalau dia tidak punya keyakinan ke situ, dia datangi akik enggak? Ya enggak. Kan begitu, karena ada hubungan di mana sesuatu yang dicintai itu memberikan manfaat pada dia. Dia cari, dia butuhkan, maka dia pahami. Nah, inilah sesungguhnya apa yang diterangkan oleh beliau. Kalau seandainya umat ini mengenal Allah, setan itu tidak laku. Ngapa setan itu laku? Nggak laku setan. Makanya diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Salam Barjas, setan itu programnya cuma satu. Apa? Menjauhkan manusia dari orang alim. Kenapa? Kenapa? Dibiarkan manusia itu bodoh. Kalau manusia bodoh, akhirnya tidak kenal Allah, leluasa dia. Karena yang akan bisa menghidupkan kembali setelah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang sudah dibunuh oleh setan itu siapa? Orang alim. Sebagaimana Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahfan menerangkan bahwasanya banyak yang tadinya menjadi pasukannya iblis, setan, lari. Tidak mau lagi jadi pasukannya setan setelah dia mendapatkan kebutuhan hatinya yang benar, kenal dengan Allah Azza wa Jalla, tidak butuh setan. Apa sih setan? Ini masalahnya. Sekarang seberapa kita mengenalkan generasi kita dengan Allah? Di mana ada pendidikan, ada pengajaran yang sudah mendidikkan manusia mengenal Allah, dan ini adalah porsi yang paling besar dalam pengajarannya, dalam kehidupannya, dalam segalanya. Sebagaimana dulu para salaf radhiyallahu anhu. Ini berapa tahun Nabi mendakwakan tentang tauhid? 10 tahun. 10 tahun itu cuma ngajarin manusia tentang Allah. Ini pengajaran Islam. Ya. Li'annahum lam ya'rifullaha wa la ya'rifuhum ahadun billah. Dan seorang pun walam yu'arrifuhum ahadun billah, dan seorang pun tidak ada yang mengajarkan kepada mereka tentang Allah. Mereka tidak kenal dan tidak ada yang mengajarkan pada mereka. Lau arafullaha la akhabbuhu. Kalau sekiranya mereka benar kenal dengan Allah, tahu betul bagaimana Allah, maka sungguh mereka telah mencintai Allah. Tidak ada gunanya setan. Walau akhabbuhu la abaduhu. Kalau sekiranya mereka telah mencintai Allah, pasti dia hidupnya beribadah kepada Allah. Walakin lamma lam ya'rifu Allah,
Tetapi tatkala mereka sudah tidak kenal Allah, falam yuhibbullah, maka mereka tidak pernah mencintai Allah. Arrafu syaitan, akhirnya yang dikenal siapa? Tagut, setan. Karena hati itu tidak pernah berhenti mencintai. Hati itu tidak pernah berhenti mencintai. Salah mencintai yang benar, maka dia akan mencintai siapa? Mencintai yang salah. Itu betul. Coba lihat manusia itu. Dia ngomong sama istrinya, saya itu sejati loh sama kamu. Istri ngomong sama suaminya sejati. Begitu meninggal, nikah sama yang lain, ya sudah biasa lagi. Dulu sejati semua. Ya dulu sejati semua. Ya enggak, biasa. Karena hati itu enggak bisa berhenti dari mencintai. Yang dicintai tidak ada, dia akan mencintai yang lain. Itu pasti. Makanya kalau ada orang bilang sejati-sejati itu jangan percaya. Ya. Tapi anehnya kalau tidak diomongin sejati itu nggak seneng lah, itu yang aneh. Kalau sudah diomongin kamu itu sejati loh, wah itu baru, wah ini suamiku yang betul, baru gitu. Padahal itu dibohongi, nggak ada yang sejati itu, nggak ada. Ya. Mestinya kalau tidak dibilang sejati itu malah bersyukur gitu. Ya. Ini apa yang diterangkan oleh beliau? Tidak akan hati itu mencintai kepada Allah, pasti mencintai yang lain. Kalau dia tidak berhasil mencintai Allah, akan mencintai selain Allah. Fa'akhubbu li'annahu wafiqu hawahu, maka akhirnya dia mencintai selain Allah karena cocok dengan keinginannya, wa syahwatihi, dengan syahwatnya. Lidzalika yajibu ayyastas'iral abu tilkal mas'uliyatid dhahmah. Karena itu wajib para bapak-bapak, termasuk calon bapak-bapak, termasuk anak-anak yang nanti akan jadi bapak-bapak, termasuk bapaknya bapak-bapak, ya, semua wajib, karena semua punya tanggung jawab. Wajib untuk dia merasa bahwasanya dia punya tanggung jawab besar tentang generasi anak-anak yang akan lahir melanjutkan kehidupan membawa amanah agama ini. Kemudian beliau berkata, kaifa, terus gimana cara tanggung jawabnya bapak? Kalau dia merasa orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pendidikan, pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka, generasi mereka, bagaimana caranya? Al-unsurul awwalu. Prinsip yang pertama, bentuk tanggung jawab seorang bapak yang pertama, ikhtiyarul ummi. Apa? Hah? Loh, kok ini kok senyum-senyum semua? Apa? Memilih ibu. Loh, kok bahasanya tidak ikhtiaruz zaujah ya? Hah? Kalau ikhtiaruz zaujah apa artinya? Memilih istri. Kita selama ini milih istri apa milih ibu? Yang jujur saja, milih istri, ya kan? Milih istri. Makanya persyaratannya neko-neko. Loh, kalau milih istri itu beda dengan milih ibunya anak-anak. Ya. Dan kadang-kadang juga wanita itu lucu, dipilih jadi ibunya anak-anak nggak mau, tapi dipilih jadi istrinya dia senang. Kenapa? Kalau jadi ibunya anak-anak itu susah, ngelahirin terus, ngurus anak-anak, nah gitu. Tapi kalau dipilih jadi istrinya seneng, cekelek, diajak pergi ke sana kemari, bulan madu sampai 100 tahun. Lu bulan madu 100 tahun. Gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga aneh. Lihat di sini nasihat beliau, ikhtiyarul memilih ibu. Jadi kalau mau nikah itu milih ibu, bukan milih istri. Ini sudah terlanjur gimana Ustaz? Dibalani lagi. Iya ya, sekarang kenyataannya kita kan milih istri, bukan milih ibu. Ini yang belum terlanjur alhamdulillah. Ya, yang belum terlanjur alhamdulillah. Jangan milih istri, milih ibu. Kalau milih ibu pasti jadi istrinya. Lu kan begitu toh? Tapi kalau milih istrinya belum tentu jadi ibunya anak-anak. Lu parah kan ini? Lu kok bisa? Iya, bareng lahir ke lu pasar, kemana nggak pernah didik anak, itu namanya bukan jadi ibunya anak-anak. Ya kan? Milih istri belum tentu jadi ibunya, tapi milih ibunya anak-anak mesti jadi istrinya enggak? Ya iya, bagaimana?
jadi milik anaknya lahir dari dia, masuk nggak jadikan istrinya? Namanya nikah di awang-awang. Ya kan nggak mungkin. Ini nasihat yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau Syekh Muhammad bin Yaqub, innalladzi yuridu ayyunjiba waladan kamu Adi bin Jabalin la budda ayakhtara lahu umman tasluhu an takuna umma imamil ulama. Seorang bapak, tanggung jawab pertama adalah memilihkan ibunya anak-anak. Itu sebagai bukti tanggung jawab dia di hadapan Allah terhadap generasinya. Sesungguhnya orang yang dia mengendaki untuk dari dia lahir keturunan anak seperti Mu'ad bin Jabal, ketika ngaji yang dipikir, oh, Masya Allah Mu'ad bin Jabal, Masya Allah Hudzaifah bin Yaman, Masya Allah, ya kan? Begitu selesai ngaji harapannya besok kalau saya punya anak tak namakan Hudzaifah, tak namakan ini, tak namakan ini, kan begitu. Tiba waktunya cari istri beda. Nah ini yang repot. Tiba waktunya cari istri beda, bukan cari yang tadinya dipikir. Ibunya Hudzaifah bin Yaman itu harusnya kayak apa, gitu. Ya kan? Ibunya Mu'ad bin Jabal itu yang pantas seperti apa, gitu. Maka dinasihatkan oleh beliau, wajib untuk dia memilih pada seorang ibu. Ini saya mohon maaf, ini mohon ibu-ibu jangan tersinggung dan marah kepada saya. Ya. Ini adalah sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Wajib bagi seorang bapak memilih ibu yang ibu itu nanti akan pantas untuk menjadi ibunya, imamnya dari al-ulama. Nah sekarang bagaimana? Lah kalau orang-orang yang ngaji, ya kan, ngaji salaf, akhwat-akhwatnya yang sudah pakai jilbab, pakai cadar, kalau sudah nikah yang dipikir, saya nggak maulah jadi istrinya ustadz, nanti ndak anak-anaknya dadek ke ulama kabeh, katanya. Lah terus kalau tidak ada orang alim, itu kan berarti persiapan ingin hidup ini rusak. Lah kan begitu. Lah kalau jadi ulama semua kan malah lebih baik. Lah kan begitu. Kenapa? Pikirannya dia apa? Kalau jadi ulama ira iso mangan, lah kuwi lho. Itu yang jadi masalah. Pikiran dia kalau jadi ulama itu nanti nggak bisa makan, rumahnya tidak bagus, ya, dan seterusnya dari urusan dunia. Ini yang fitnah. Ya. Jadi dinasihatkan oleh beliau, harusnya umat ini kebutuhannya kan orang-orang alim, orang-orang yang paham agama. Semakin banyak orang-orang alim di tengah umat semakin baik. Tapi aneh kalau kemudian para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dipilih untuk bagaimana besok anaknya mau dididik jadi orang alim, jadi ulama, ya. Aduh, gagal lagi cita-cita saya. Aku pengen anakku jadi dokter, ya toh? Malah bapak iki ngongkon anak kon sinau agama dadi ulama, malah engko keliling kemana-mana jauh dari saya. Nek jadi dokter kan enak, aku iso ning sebelahe lah. Ini yang jadi fitnah. Gimana keadaan seperti ini bisa jadi baik umat? Dinasihatkan oleh beliau, kalau orang dari sekarang anaknya saja sudah dipersiapkan namanya ini, harusnya ibunya diingatkan, nih loh, anakmu itu namanya ini. Ya kalau dulu kita itu dari awal itu telat milih ibu, ya sekarang diperbaiki. Kan begitu. Ya gitu toh. Ini namanya anaknya Abdullah, Abdurrahman, namanya Muhammad, namanya Suhaib, namanya Umar. Lu nama-namanya itu Masya Allah, ya kan? Ya namanya mana? Seperti itu harusnya. Ya, yang merasa jadi suami-suami ini mengingatkan anakmu itu namanya ini loh. Dan bukankah itu menjadi keridhaan yang diharapkan? Maka dinasihatkan oleh beliau, amma syabul ladzi yabkhasu an sya'ri tulihi kada wa launihi kada wa basharihi kada wa basharihi launuha kada wa dakhamatu wad'uha kada fa innahu yuribu an tunjiba lahu laibu qurratin aw mumathilun aw mukhtarifun. Adapun para pemuda-pemuda, ya siapa saja yang pengen menikah, yang dia ketika mau menikah yang dibahas tentang
rambutnya calon istrinya, rambutmu itu gimana? Mau nikah itu yang ditanyakan rambutnya, panjangnya seberapa, ya kan? Kaku apa lentur, tanyakan. Kemudian yang dibahas warnanya, warnanya pirang apa coklat, ya, warnanya apa, hitam lekat atau hitam apa? Kemudian kulitnya hitam manis apa coklat pahit, ya kan? Tanyakan. Apakah putih? Itu yang ditanyakan. Kemudian yang ditanyakan gemuknya, wiwingnya, lencirnya, geringnya, bentuknya seperti ini. Kata beliau, seorang laki-laki yang menikah menginginkan seperti ini, dia pengen melahirkan anak-anak pemain bola. Ini yang ngomong sah ini ya. Orang begitu itu berarti memang cari atletis kan, cari wanita yang atletis. Jadi harapannya lahir anakku nanti jadi pemain bola gitu. Karena ibunya atletis maka dia lebih atletis gitu. Kemudian au mumatsil, atau nanti jadi tukang peran. Tukang peran itu apa nek bahasa sekarang? Artis. Ya kan begitu kan? Tukang peran jadi artis. Ya, makanya dicari bagaimana jempolnya, tungkaknya, betisnya, lututnya, ya, sampai kemudian alisnya, sampai idepnya, sampai semua dicocokkan semua. Ya, harapannya berarti begitu. Oh, ngaji salaf, ya, ngaji salaf yang ditanyakan seperti ini, ya kan aneh. Ini kan aneh namanya. Ya. Au muhtarifun, atau dia menginginkan anaknya nanti jadi orang apa? Muhtarif itu orang yang gila kerja. Ya. Arti orang yang produktif untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Berarti dari awal dia bukan memilih ibunya generasi kaum muslimin. Innalladzi yuridu umman tuntiju aliman yabkhasu an da'iyati ilmin yabkhasu an dati dinin fadfar bidati dini qurratun fi masna'i takhriji ruhbanil laili asawidin nahari yabkhasu an ummin kahadihi. Sesungguhnya orang yang dia menginginkan untuk melahirkan seorang alim, maka dia membahas dari tuntutan ilmu, dia membahas dari orang yang mencari, dari orang yang memiliki agama. Yang dicari orang yang memiliki agama, maka dia mengutamakan yang mempunyai agama, yaitu wanita yang dia tenang di dalam waktu keluarnya ibadahnya di malam hari dan gelapnya pada siang hari. Yang dicari adalah wanita-wanita yang mereka ini tahu menjaga kehormatan dirinya, wanita-wanita yang tersembunyi, yang nanti bisa melahirkan anak-anak seperti ini. Dia mencari, membahas ibu yang seperti ini. Amma man yabkhasu an ummin tufawwiqu syahwatahu wa tumli'u ainahu wa tastagilu khayatahu bihatin wajibin wasrifin falan takhruja lahu illa tiflu syawari illadzina rahu. Adapun orang-orang yang mereka membahas, mencari, yang dicari adalah ibu yang sesuai dengan kesenangannya dan memenuhi matanya, cocok dengan pandangannya, suka dia dengan melihatnya, dan yang memenuhi kehidupannya. Ini saya tidak tahu maksudnya Syekh pada kalimat berikut ini. Maka tidak akan keluar dari ibu yang seperti ini, dia tidak akan melahirkan dari ibu seperti ini kecuali anak-anak sawari. Apa anak-anak sawari? Anak-anak jalanan. Yang lahir adalah anak-anak yang suka jalan, tidak suka ilmu, tidak suka menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Karena memang yang dipilih ibunya seleranya begitu. Alladzina rahu, yaitu mereka yang kerjanya anak-anak jalanan itu dahaba wa jaa. Kerjanya hanya pergi terus, datang sebentar di sore hari sudah pergi lagi. Tidak pernah tenang. Ya karena memang
dia mencari wanita yang tidak seperti itu, wanita yang cocok dengan seleranya. Amma mas'uliyatu amamal maraya wal makiyaji mata yakunu laha daurun fi tarbiyatil walad wa hiya mas'ulatun bil mukhafadati ala abihi alla yanduru li ghairiha. Wallahu alam, kalimat ini kita tinggal saja, saya belum tahu maksudnya persis yang disampaikan oleh beliau. Saya al-ummul lati ta'ulu abnan yakunu ka'bi darrin az-zahidi labudda an takunul mu'iddatan lidalika zahidatan takunu ka Khadijata wa ka Zainaba wa ka Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam labudda an takuna ka Asma'i binti Abi Bakrin ka Hafsah binti Umar labudda an takunu faqihatin ka Ummi Darda. Ibu yang harusnya dipilih, ibu yang harusnya dipilih oleh mereka yang menginginkan anak-anaknya lahir menjadi orang-orang yang tadi dinamakan anaknya seperti itu. Ibu yang akan mengasuh, ta'ulu abnan, yang akan mendidik anak-anak, adalah sepantasnya ibu-ibu sebagaimana seperti Abu Dar. Maka kalau orang menginginkan anaknya seperti ini, wajib untuk dia, ibunya adalah orang yang menyiapkan seperti ini. Wanita yang zuhud sebagaimana Abu Dar zuhud, sebagaimana Khadijah radhiyallahu an, sebagaimana Zainab, sebagaimana Fatimah binti Muhammad. Wajib untuk dia mencarikan ibu-ibu yang punya sifat sebagaimana Asma binti Abu Bakar, sebagaimana Hafsah binti Umar. Wajib bagi dia untuk mencarikan wanita yang faqih, yang cerdas sebagaimana Ummu Darda. Wajib bagi dia untuk memilih seperti ini. Dan bukan dipikir cuma sekedar masalah pertimbangan-pertimbangan yang hanya masalah zahir. Ini tanggung jawab pertama. Bagaimana bapak akan ditanya oleh Allah memilihkan ibunya nanti anak-anak akan ditanya. Maka diingatkan oleh beliau kembali, awal tarbiyah dimulai dengan memilih ibu. Dan ini jelas anak itu belum ada. Anak itu belum ada. Fastis'arul mas'uliyati yabda'u min ikhtiyaril Maka menjadi jelas bahwasanya rasa tanggung jawab, merasakan tanggung jawab bagi seorang bapak, para laki-laki itu memulai dengan memilih ibu, memilih calon yang akan menjadi anak-anak dia. Ummu tiflil ladzi turiduhu, yaitu ibunya anak-anak yang dia kehendaki. Takhtaru imra'atan tasluhu an takuna umman li amiril mu'minin. Maka dia memilih seorang wanita yang pantas nantinya menjadi ibu bagi pemimpin kaum mukminin. An takuna umman li qaidil mujahidin. Dia memilih ibu yang pantas nanti menjadi pemimpin orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Laisat tabkhasu an ummin li nafsika. Bukan dia mencari seorang ibu karena kepentingan dirimu. Wa innama tabkhasu an ummin lil ummah. Tetapi yang kalian pilih adalah mencari ibu yang bermanfaat, ibu ini nanti pada umat. Dari sisi mana ibu itu bermanfaat pada umat? Melahirkan anak-anak yang bermanfaat untuk siapa? Untuk umat. Ini maksudnya. Ya. Bagaimana kita menyiapkan seorang istri yang istri itu nanti bisa memberi andil manfaat kepada umat, bukan dengan cara sebagaimana sekarang, yaitu ikut terjun di lapangan. Apa yang disebut oleh orang sekarang istilah apa? Emansipasi. Bukan. Menyiapkan orang-orang yang pantas menjadi baiknya umat, melahirkan pemimpin yang baik, melahirkan orang-orang soleh. Itu dari dia dan itu dipilih. Walaysat lidatika wa nafsika. Bukan semata-mata untuk dirimu dan bukan semata-mata untuk nafsumu, tapi bagaimana nanti akan melahirkan anak-anak. Ini masalah pertama. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang belum diberi oleh Allah, ditakdirkan punya istri, hal ini bisa dipersiapkan dengan baik.
Ya, bukan malahan justru salah paham, salah memilih. Ya. Bukan lagi justru salah memilih. Makanya ya ikhwan, sudah banyak salah pilih itu sudah banyak. Ya. Dan di awal-awal tidak menyesal. Oh, namanya menyesal nggak pernah di awal, ya kan? Jadi di awal-awal tidak menyesal. Nanti setelah lama, setahun, 2 tahun, penyesalannya bertambah. Ya, penyesalannya bertambah, kecewanya bertambah, dan itu banyak terjadi, banyak sekali. Makanya jangan asal. Orang kadang-kadang nikah asal saja, asal bagaimana? Kebetulan aja ini pas cocok, saya lagi butuh, ada yang nawarin. Duh, nikah kok pas lagi butuh ada yang nawarin. Ini gimana sebenarnya? Apalagi mencari kepentingan sesaat. Mendingan ini pas saya lagi tidak punya, yang nawarin saya orangnya kaya. Wah, cocok ini. Oh, ini mendingan saya lagi terfitnah dengan orang-orang yang begini, yang datang kepada saya cocok dengan selera saya. Ini tidak akan pernah lahir generasi-generasi yang baik dari keadaan yang seperti ini, tidak akan bisa lahir. Makanya lihat istri-istri dulu para sahabat, istri-istri orang-orang soleh dan wanita solihah, belum lama suaminya meninggal dunia sudah direbutkan lagi oleh orang-orang soleh. Ya kan begitu. Coba lihat istrinya Abu Bakar, belum lama Abu Bakar wafat sudah diperebutkan oleh orang-orang soleh lagi. Padahal kalau dipikir apa? Ini sudah jandanya Abu Bakar, diperebutkan. Kenapa? Karena harapannya pengen lahir anak-anak yang baik dari dia. Sampai Umar mengatakan, saya tidak mau menikahi seorang wanita yang dari rahimnya tidak akan keluar hamba yang taat beribadah kepada Allah. Nah, ini mereka seperti itu biasa. Walaupun sudah dinikahi oleh orang lain, begitu dia itu menjadi sebab kebaikan, maka orang berebut untuk menikahinya. Itu banyak di kalangan para salaf seperti itu. Karena yang dicari mereka itu bagaimana melahirkan generasi. Karena dari mereka inilah akan lahir generasi-generasi yang baik. Kelihatannya tidak berperan, kelihatannya cuma di dalam rumah nangis, berdoa. Wanita kan begitu, ya, kelihatannya cuma duduk di rumah lemah, ya, menangis. Tapi masya Allah, kalau dia memang jalannya lurus, doanya lurus, keikhlasannya lurus, nangisnya lurus, punya peran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anaknya nanti. Dan itu sudah banyak dibuktikan di dalam sejarah. Nanti akan diterangkan oleh beliau di dalam pembahasan kitab ini lebih lanjut. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Hadhihi hiya awwalu marhalatin fi istis'aril mas'uliyati inda syabab. Inilah awal tahapan pada merasa tanggung jawabnya di sisi seorang pemuda untuk bagaimana darinya akan lahir keturunan generasi-generasi yang menjadi kebahagiaan, generasi-generasi yang akan menjadi kebaikan bagi umat. Maka beliau menasihatkan, lidzalika nahnu nawaddu ayyufiqa syababa min sakratihim wa wahmihim alwasi'i fi mas'alati zawaj. Ini nasihat yang baik. Kata beliau, karena itu kami memberikan nasihat, kami membekali untuk memberikan taufik kepada para pemuda dari sakratihim. Apa sakroh? Sakroh apa artinya? Mabuk. Apa maksudnya? Dari mabuknya, karena memang pemuda sekarang banyak yang mabuk, ya. Kalau mau nikah itu banyak yang mabuk. Bagaimana memilih? Pokoknya asal, cocok, pas, mendingan, ya kan? Kadang-kadang dinasihati aja tidak mau mengerti, ya? Dinasihati nggak mau mengerti. Malah kadang-kadang jangan sampai tahu, tidak kita ditegur. Nanti kalau ditegur dinasihati saya jadi ragu, padahal sudah terlanjur mau. Itu jadi masalah. Nanti anehnya kalau sudah banyak fitnah datang, ngomong, Ustaz ternyata suami saya, ternyata istri saya, loh ini gimana? Memang ini konsultan. Kalau dinasehati, diarahkan dari awal tidak mau. Tapi kalau sudah babak belur, loh kok Ustaz? Ustaz itu urusannya ngaji.
Ustaz, laporan tentang keluarganya. Ini karena masalahnya dari awal tidak mau memahami. Memang karena orang sedang mabuk, ya mabuk, namanya mabuk. Mabuk itu gimana? Ini dinasihatkan oleh beliau. Pemuda-pemuda yang mabuk kami berikan petunjuk, ya. Dan pada keinginan-keinginan mereka yang terlalu luas di dalam masalah nikah, ya, kalau nikah itu masya Allah daftarnya banyak, sampai pernah ada ikhwan katanya, ikhwan keliling sampai berapa kali habis nandor sana, waduh nggak cocok, kurang sedikit rambutnya sekian senti, pindah lagi sana pindah lagi sana, sampai keliling, namanya terkenal, itu ikhwan tukang nandor katanya, tukang lihat akhwat tok, habis ngelihat nggak jadi, habis ngelihat nggak jadi, habis ngelihat nggak jadi. Naudzubillah min dzalik. Iya. Jadi masalah. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, bahwasanya masalah ini sampai masya Allah dulu itu loh, sampai ada ikhwan di Semarang mau nikah itu nanyakan sepatunya ukuran berapa, loh ini sepatu ukuran berapa ditanyakan, ini apa maksudnya? Dia pengen lihat mungkin iki sikil iki jan sikil gede apa sikil cilik. Wallahu a'lam, mungkin begitu. Itu sampai ditanyakan gitu loh. Ya kan aneh. Alasannya ya nanti kalau nggak selera gimana Ustadz, kan dibolehkan, ya boleh. Berarti karemu itu cuma mikirin aja kaitannya dengan kecocokan pribadi, bukan mikirkan tentang bagaimana nanti anak-anak. Ini yang jadi masalah. Li'annahum laisal ana wad'u ayyakhtar syababa li nafsihi, karena sesungguhnya tidaklah mereka sekarang ini telah meletakkan untuk para pemuda itu memilih. Janganlah mereka tidaklah sekarang seharusnya tidak memilih untuk dirinya sendiri, bal ayyakhtar syababu li ummatihi, supaya mereka para pemuda ini kalau nikah yang dipikir memilihkan wanita yang bermanfaat bagi umat. Itu loh, wanita yang bermanfaat bagi umat, bukan wanita yang tidak bisa memberi manfaat pada umat. Yaitu dalam bentuk wanita ini bisa menyiapkan dari wasilah dia anak-anaknya yang bisa untuk umat. Gitu loh. Gimana keluarga-keluarga bisa baik kalau umat itu rusak? Tidak akan bisa. Yang akan bisa memperbaiki siapa? Kalau tidak ada orang yang punya kepentingan untuk memperbaiki umat, siapa yang bisa memberikan nasihat pada keluarga, pada pribadi, pada sebagainya? Tidak akan bisa. Ya. Maka ini yang dinasihat beliau, bukan untuk memilih pada dirinya, tapi memilihkan bagaimana bisa memberi manfaat pada umat, yaitu lahirnya anak-anak dia yang dipersiapkan untuk umat. Hadza huwal istis'arul awal. Inilah tanggung jawab bagi bapak yang pertama, jalan bagi dia mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Unsurun min anasir istis'aril mas'uliyati, dan ini salah satu prinsip yang dari merupakan prinsip-prinsip rasa tanggung jawab dia yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur yang pertama di dalam tanggung jawabnya seorang bapak mentarbiyah anak-anak, yaitu memilihkan ibunya anak-anak yang akan bisa memberikan manfaat kepada anak-anak. Jadi dipilih itu memang dipilih bukan cuma menjadi istri, tapi menjadi ibunya anak-anak. Dan dia adalah seorang yang bisa, sebagaimana diterangkan, bisa memberikan manfaat kepada anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik. Kemudian an-unsur tsani, an-niyatu fi injabid dzurriyyati. Prinsip yang kedua, tanggung jawab seorang bapak di dalam mendidik anak-anak mereka. Setelah memilih ibunya anak-anak adalah membenarkan niat, punya niat, yaitu niat di dalam dia memilih seorang wanita itu fi injabid dzurriyyah. Untuk apa? Untuk melahirkan keturunan. Jadi nikah itu untuk ini, ya, nikah itu untuk ini. Ya saya sih mau-mau aja Ustadz jadi seorang istri yang dipersiapkan untuk melahirkan keturunan, asal suami saya itu kaya, cukup, pembantunya 5,
Nah, kalau begitu ya enggak usah diomong. Ya. Kalau begitu ya enggak usah diomong. Yang namanya berjuang yang dipikir seperti itu ya enggak usah bilang berjuang. Ya. Ya setiap orang kalau cuma begitu ya semua orang bisa. Ya tidak ada masalah. Masalahnya bukan masalah itu. Masalah orang kaya, masalah orang miskin, masalah orang ada fasilitas, tidak ada fasilitas, itu bukan masalah menjadi ukuran. Melahirkan generasi anak-anak dari seorang wanita itu adalah tuntutan agama. Tuntutan agama, tuntutan iman. Ya. Tuntutan agama, tuntutan iman. Ini perkara yang menjadi tanggung jawab seorang bapak. Makanya merupakan penyesalan bagi kita yang kemudian kita nikah tidak bermaksud untuk melahirkan keturunan-keturunan. Itu satu kerugian. Ya. Mempunyai istri-istri yang istri itu tidak mau melahirkan banyak keturunan, itu kerugian. Masya Allah, kerugian, subhanallah. Karena memang Islam itu mengajarin kita seperti ini. Ya. Jadi bagaimana berniat dengan menikah ini lahir keturunan-keturunan dari kaum muslimin generasi Islam. Limadza tanjibu auladan? Untuk apa kamu melahirkan anak-anak? Masalah melahirkan keturunan anak-anak. Ya. Inna katsiran minna yarzuquhullahu auladan. Allahumma zid auladal muslimin. Lakin limada tatlubu dzurriyyah labudda minan niyah. Kata beliau, sungguh banyak di antara kita telah diberi oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah anak-anak. Ada banyak di antara kita dikasih oleh Allah punya anak-anak yang banyak. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan anak-anak kaum muslimin. Akan tetapi satu hal yang harus kita perbaiki, limada? Untuk apa kita minta punya anak-anak? Itu harus punya niat yang benar. Ya. Ini adalah bagian daripada mendidik anak kita. Sejak anak itu belum ada, kita memilih seorang ibunya anak-anak, itu harus punya niat bagaimana nanti dari dia lahir anak itu untuk apa? Itu punya niat. Limadza tatlubu dzurriyyah? Untuk apa kamu mencari keturunan? Labudda minan niyah. Di mana letak niat itu? Allamakan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pengajaran kepada kamu, kepada kita. Maka Nabi bersabda, idza jama'a ar-rajulu zaujatahu faqala bismillah. Coba lihat yang disebut apa? Nama Allah. Ya, jangan sembrono. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ya kan begitu. Disebut ini Allah. Ini harus dibangun dengan niat, bukan cuma sekedar berdoa tanpa ada niat. Berarti di sana ada kepentingan. Kenapa kita disuruh berdoa? Ada kepentingan. Ada kepentingan. Sebagaimana Nabi menyebutkan, seseorang apabila dia mengumpuli istrinya, maka dia hendaknya dia berkata bismillahi, dengan menyebut nama Allah, dengan meminta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Jannibna syaitan, jannibi syaitan, jauhkan aku dari syaitan. Wa jannibi asyaitana ma razaqtani, dan jauhkan dari apa? Syaitan apa yang kau rizkikan pada kami. Ini dari sini mengajarkan kepada kita, berarti kita ini berniat untuk apa? Lahir anak-anak generasi yang jauh dari siapa? Jauh dari setan. Lo kan jelas kan? Kita saja baca doa seperti itu kok. Berarti begitu kita lahir, kita sejak awal dari itu sudah menyiapkan bagaimana anak-anak kita itu harus jauh dari apa? Dari setan. Sejak dari memberi nama, sejak dari kemudian bagaimana mengakikoi dan sebagainya, itu diharapkan untuk itu. Diharapkan bagaimana anak kita itu seperti doa kita. Janibis syaitan, janibis syaitan mimma razaqtana. Itu adalah harapannya seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang lain, idza ata ahadukum ahlahu falyakul bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtani. Dengan memohon pertolongan
pada nama Allah, wahai Allah, jauhkan aku pada setan, dan jauhkan setan pada perkara yang Kau rizkikan padaku, yaitu anak-anakku. Dalam riwayat yang lain, Allahumma jannibna ana wa hiya, ya Allah, jauhkan kami, yaitu saya dan dia istri, asyaitana, dari setan. Coba lihat, perhatikan, doa ini cuma meminta satu masalah, yaitu apa? Dijauhkan dari setan, agar menjadi anak-anak yang menuju kepada Allah, bukan menuju kepada setan. Wa janibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkan dari setan anak yang Kau rizkikan pada kami. Fa in qadalahum biwaladin, jika Allah menetapkan kepada mereka dengan anak, lam yakun lisyaitani fihi khaddun wala nasib. Kalau orang yang punya niat baik dan dia membaca doa dengan baik, maka jika Allah menganugerahkan kepada dia anak, maka setan tidak ada lagi nasib dan wilayah untuk bisa mengganggu anak itu. Ini dari dulu, tarbiyah itu sudah dimulai. Nah, dari memilih ibu, dari ketika anak itu belum ada, seorang suami istri kumpul, itu sudah dimulai. Yu'allimuka wa anta tujami'u li ajlil walad. Ini menunjukkan di mana ketika kita berdoa, berarti kita ini kumpul dengan istri kita untuk memohon apa? Memohon anak. Loh, kan begitu? Memohon keturunan, memohon anak. Nabi mengajari kepada kamu, dan dalam keadaan kamu berkumpul dengan istrimu, li ajlil walad, untuk tujuan anak, supaya anak itu dijauhkan dari setan. Antan wiya niatan salihatan, kamu berniat pada niat yang baik. Laisa hadzal ityanu li zaujatika li syahwatika faqat. Tidaklah niat kamu untuk mengumpuli istrimu semata-mata karena kesenanganmu saja, bukan. Ya, bukan. Makanya doanya dikaitkan dengan wajani bisyaiton ma razaqtana. Bukan cuma menjauhkan antara suami dan istri dari setan, tapi keturunan. Berarti mikirnya bukan cuma sekedar itu, bahkan mikirkan kannya adalah anak. Liriayatil walad wa inna ma li himayatil waladi liriayatil waladi lidzalikan niyatu fi injabid dzurriyyati takmunu li khamsatin. Dan itu hanyalah karena menjaga anak dan memelihara anak, dan karena itu niat di dalam melahirkan keturunan yang dibenarkan secara syar'i adalah seorang bapak harus punya pemahaman dengan keturunannya dengan 5 niat. Dengan 5 niat. Awalan, yang pertama, tunjibu auladan liyasfa'u laka ba'da mautika. Kenapa dia berniat supaya generasinya dijauhkan dari setan? Diterangkan oleh beliau, kamu berniat untuk melahirkan anak-anak supaya nanti anak-anak itu punya manfaat agama. Yaitu apa? Mereka bisa memberikan syafaat kepadamu setelah kamu meninggal dunia. Yaitu menjadi apa? Waladin sholihin yad'ulah. Menjadi yaladin sholihin yad'ulah. Lah sekarang apa yang dilakukan dengan melahirkan, menempuh waladin sholihin yad'ulah? Apakah dengan cara-cara sebagaimana yang ada sekarang ini bisa melahirkan waladin sholihin yad'ulah? Ini yang harus kembali dipahami. Maka dari awal orang berniat bagaimana lahir anak-anak yang jauh dari setan. Baru kalau dia jauh dari setan bisa menjadi anak yang sholihin yad'ulah. Tapi kalau dia tidak jauh dari setan, bagaimana? Tidak akan dia bisa menjadi anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, di mana orang tua dimuliakan kedudukannya dengan sebab doanya anak-anak yang ada di dunia, ditinggikan oleh Allah derajatnya karena doa anak-anaknya. Ya. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, niat terhadap melahirkan keturunan yang harus dimiliki bagi seorang bapak kepada anak-anaknya, selain berniat agar anak-anaknya jauh dari setan supaya kelak menjadi anak-anak yang soleh bisa memberikan syafaat mendoakan orang tuanya. Tsaniyan, yang kedua, antun jiba banatin liyakunna sitran laka minan nar. Salah satunya bagaimana dia meminta kepada Allah agar diberi anak. Jika melahirkan anak perempuan,
jika melahirkan anak-anak perempuan, anak-anak putri, agar mudah-mudahan Allah memudahkan dia agar dia menjadikan anak-anak itu bisa menjadi sitran laka minan nar, menjadi apa? Penutup dinding, hijab yang menutupi orang tuanya dari neraka. Makanya orang tua yang seperti ini dari kecil dia sudah menyiapkan anaknya bagaimana menjadi anak-anak yang jauh dari setan. Terutama kalau dia wanita, dan kita tahu wanita itu pintu-pintu setannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka mendidik anak-anak wanita itu adalah perkara yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Dan karena itu Allah menjadikan wasilah menjadi benteng dari neraka. Karena perjuangan orang tuanya mendidik anak-anak menjadi wanita-wanita yang dijauhi dari setan. Padahal sementara di satu sisi wanita itu sampai diterangkan oleh Nabi, kalau dia jalan keluar meninggalkan rumah ditemani siapa? Temani setan di belakangnya. Coba. Ditemani setan di belakang. Ya. Ini apa yang dinasihatkan oleh beliau? Kalau lahir anak perempuan, bagaimana dia berniat agar ditolong oleh Allah untuk dididik anak itu menjadi anak-anak yang jauh dari setan sehingga bisa menjadi dinding dari api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ala min hadhil balaya jariyataini kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang dia telah mengasuh, menanggung ujian ini, yaitu ujian apa? Hadhil balaya, ujian ini yaitu dua anak wanita. Itu ujian berat mendidik anak-anak wanita itu. Barang siapa yang dia diuji oleh Allah mengasuh mendidik anak-anak wanita, dua wanita, maka kami bagi dia adalah merupakan sitran minan nar, menjadi dinding dari api neraka. Menjadi dinding dari api neraka. Al-yauma an-nasu turabbi ala karahiyatil banati, dan hari ini sangat disayangkan. Banyak para bapak-bapak tidak suka punya anak perempuan, ya. Tidak suka punya anak perempuan, tidak senang dengan anak-anak perempuan, sangat disayangkan. Padahal Islam menuntunkan anak perempuan ini wasilah untuk berjuang, wasilah untuk berjuang, ya. Dan itu bukan kemudian cuma sekedar punya anak perempuan enak ini jadi dinding api neraka, sementara tidak pernah dia berusaha keras mendidik anaknya. Ya tidak akan ada. Wong menjadi anak yang menjadi dinding api neraka itu karena dia jauh dari setan. Seorang wanita bisa jauh dari setan itu tidak perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya. Ma'annal banati sataratun laka minan nar. Bersama sebagaimana anak perempuan itu adalah bisa menjadi benteng dari api neraka. Maka seorang bapak kalau diberi karunia anak perempuan, anak putri, hendaknya punya niat yang baik dengan anak putrinya, yaitu bagaimana berusaha mendidik mereka sebagaimana yang disebutkan tadi, bisa menjadi dinding dari api neraka. Ibnataini yabqu sitron, dua anak wanita mereka senantiasa dalam keadaan terdindingi. Man ala jariyataini fa ahsana tarbiyatahuma wa riayatahuma hatta tablugha fazawwajahuma fakun lahu sitran minan nar, fakunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang dia telah mengurus dua anak wanita dan dia berusaha memperbaiki di dalam mengurus anak wanitanya dan di dalam menjaga anak wanitanya sampai kedua anak wanita ini balik, kemudian dia menikahkannya anak wanita dua ini dengan orang-orang yang sebagaimana dituntunkan oleh Allah, maka mereka ini telah menjadi sitran minan nar, telah menjadi dinding dari api neraka. Tarabbaha turabbiha kiddahu alal hijab wan niqab min saghriha wa tuhaffiduha al-Qur'ana wa tu'allimuha al-adab al-islamiyata wa tusallimuha lizawaji sagin salimin imra'atan bi ummatin hadhihi takunu sitaran laka minan nar. Bagaimana yang dimaksud orang yang memiliki anak putri kemudian menjadi sitran minan nar? Yaitu kamu mendidik dia
kamu menunjukkan kepada dia tentang hijab, menutup auratnya dengan niqab, dengan cadarnya dari sejak kecilnya. Kemudian kamu menyuruh dia, mendidik dia untuk menghafal ayat-ayat Allah, memahaminya, merenunginya. Dan kamu mendidik dia dengan adab-adab Islam, agar mereka punya adab-adab Islam yang baik. Kemudian kamu menyerahkan dia, anak wanita itu, dengan suami yang pantas, yang selamat. Maka kemudian akhirnya anak wanita ini imra'atan bi ummah. Apa imra'atan bi ummah? Menjadi wanitanya umat. Itu baru dinilai punya anak wanita yang bisa menjadi dinding api neraka. Kalau dia menyiapkan anak-anak wanitanya, anak-anak putrinya, dididik sampai bisa menjadikan anak-anak itu adalah imra'atan bi ummah. Dia bisa menjadi wanita bagi umat, ibunya umat. Maksudnya dia melahirkan anak-anak yang memberi manfaat kepada siapa? Kepada umat. Itu baru bisa menjadi sitron minan nar. Hadhihi takunu sitaron laka minan nar. Maka inilah yang menjadikan dinding bagi kamu dari api neraka. Bukan cuma sekedar punya anak putri yang dinamakan dengan nama-nama yang baik, kemudian dia tidak berjuang sebagaimana yang tadi disebutkan, maka tidak akan bisa menjadikan kebaikan. Dan ini salah satu niat yang harus dimiliki seorang bapak ketika dia berkumpul dengan istrinya. Kalau lahir anak putri, mereka mengharapkan agar anak-anak putrinya nanti menjadi wasilah bagi dia untuk berjuang, bisa meraih kebaikan, menjadi sitron minan nar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, dan besok pagi kita akan mulai lagi insyaallah untuk melanjutkan daurah kita sebagaimana rencana kita sampai hari Ahad. Dan mudah-mudahan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengambil faidah dari yang pokok apa yang disampaikan oleh saya di dalam kitab ini, dan kita sampai pada niat di dalam melahirkan keturunan merupakan wasilah bagian bagaimana menyiapkan, mendidik anak-anak yang membawa kebahagiaan, membawa kebaikan dunia sampai akhirat, yaitu punya niat sebagaimana tadi yang telah disebutkan. Ada 5 yang baru kita pahami, sekitar baru 2 yang dijelaskan oleh beliau. Dan insyaallah kita akhiri majelis kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dari ibrah yang banyak, apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu Syekh Muhammad Husain Ya'qub, kita mendapatkan banyak kebaikan dan kita bisa memperbaiki keadaan-keadaan kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, menjadi generasi-generasi yang akhirnya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.